Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga masih dalam keadaan baik-baik saja dan semoga kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, perkenalkan, nama saya Herawati Nurrizky Putri. Saya perwakilan dari kelompok 6 mahasiswa Gizi UHAMKA Fakultas Ilmu Kesehatan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pedoman gizi seimbang. Kenapa sih suatu individu harus berpegang dalam pedoman gizi seimbang? Karena salah satu ciri bangsa maju adalah bangsa yang memiliki tingkat kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas kerja yang tinggi. Nah, ketiga hal ini dipengaruhi oleh keadaan gizi suatu individu. Pola makan merupakan perilaku paling penting yang dapat mempengaruhi keadaan gizi individu. Hal ini disebabkan karena kualitas makanan dan minuman yang dikonsumsi akan mempengaruhi tingkat kesehatan individu dan masyarakat. Agar tubuh kita tetap sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit kronis atau penyakit tidak menular, maka pola makan masyarakat perlu ditingkatkan ke arah konsumsi gizi seimbang. Gizi yang tidak optimal berkaitan dengan kesehatan yang buruk. Gizi yang tidak baik adalah faktor risiko penyakit tidak menular, yaitu seperti penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung pembuluh darah, hipertensi dan stroke. Kemudian PTM selanjutnya ada diabetes serta kanker yang merupakan penyebab utama kematian di Indonesia. Lebih separuh dari semua kematian di Indonesia merupakan akibat penyakit tidak menular. Untuk mencegah timbulnya masalah gizi tersebut, perlu disosialisasikan pedoman gizi seimbang yang bisa dijadikan sebagai pedoman makan, beraktivitas fisik, hidup bersih, dan mempertahankan berat badan normal. Pada gambar di samping merupakan gambar tumpang gizi, di mana kita harus bisa membatasi konsumsi gula, garam, dan minyak. Konsumsi gula sebanyak 4 sendok makan per hari, garam 1 sendok teh per hari, dan minyak 5 sendok makan per hari. Nah, selanjutnya gizi seimbang juga harus memperhatikan variasi makanan, yaitu konsumsi karbohidrat, yaitu nasi, umbi-umbian, jagung, talas, dan lain-lain, itu sebanyak 3-4 porsi. Kemudian ada sayur dan buah sebanyak 3-4 porsi. Konsumsi buah-buahan 2-3 porsi, dan konsumsi lauk pauk, yaitu protein hewani dan nabati sebanyak 2-4 porsi per hari. Kemudian pentingnya hidup aktif dan olahraga seperti bermain sepak bola, berjalan, senam, bersepeda, hingga beraktivitas fisik yang ringan seperti menyapu. Dan juga jangan lupa untuk mencuci tangan, memantau berat badan normal, serta minum 8 gelas air putih seharinya. Nah, manfaatnya terpenuhi kebutuhan gizi seimbang itu apa sih? Nah, terutama untuk balita, yaitu yang pertama, balita dapat tumbuh cepat sesuai dengan usia tumbuh kembangnya. Yang kedua, mendukung pertahanan antibodi agar tidak rentan terhadap penyakit di masa tumbuh kembang anak. Yang ketiga, sebagai sumber tenaga sehingga dapat membantu dalam aktivitasnya sehari-hari. Yang keempat, optimalnya pertumbuhan dan perkembangan otaknya. Dan yang kelima, itu mempengaruhi mental anak saat dewasa. Selanjutnya ada prinsip gizi seimbang, yaitu berpegang pada 4 pilar gizi seimbang. Yang pertama, konsumsi makanan beragam seperti karbohidrat, pauk, ada sayur, buah, dan juga protein hewani nabati. Yang kedua, ada perilaku hidup bersih, mencuci tangan sebelum makan atau sesudah beraktivitas juga, melakukan aktivitas fisik, dan mempertahankan dan memantau berat badan normal. Selanjutnya ada pesan gizi seimbang. Ada 5 pesan gizi seimbang di sini. Yang pertama, syukuri dan nikmati keanekaragaman makanan.
yaitu cara menerapkan pesan ini adalah dengan mengkonsumsi 5 kelompok pangan setiap hari atau setiap kali makan. Kelima kelompok pangan tersebut adalah ada makanan pokok, lauk pauk, protein hewani nabati, ada sayuran, yang keempat buah-buahan, dan yang terakhir minum air putih. Bersyukur dapat diwujudkan berupa berdoa sebelum makan. Pesan yang kedua, perbanyak makan sayur dan cukup buah-buahan. Konsumsi sayur dan buah-buahan yang cukup turut berperan dalam mencegah penyakit tidak menular kronik. Konsumsi sayuran dan buah-buahan yang cukup merupakan salah satu indikator sederhana gizi seimbang. Konsumsi sayur dan buah untuk hidup sehat itu sejumlah 400 gram per orang per hari, yang terdiri dari 250 gram sayur atau setara dengan 2,5 gelas sayur setelah dimasak, serta buah yang dianjurkan untuk dikonsumsi sejumlah 150 gram buah atau setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang, 1,5 potong pepaya ukuran sedang, dan 3 buah jeruk ukuran sedang. Nah, pesan yang ketiga, konsumsi lauk pauk tinggi protein. Yang pertama ada protein hewani dan protein nabati. Protein hewani yang kita tahu adalah daging-daging merah seperti daging sapi, daging kambing, daging domba, terus ada juga ayam, susu, telur, hati ayam, ikan, dan juga udang. Nah, kelebihan dari protein hewani ini adalah memiliki asam amino yang lebih lengkap, zat mutu dan gizinya juga lebih baik, dan itu mudah diserap oleh tubuh. Sementara kekurangannya adalah mengandung tinggi kolesterol kecuali ikan dan mengandung lemak. Selanjutnya ada protein nabati, yaitu ada kacang-kacangan, polong, dan hasil olahan kacang-kacangan seperti tempe dan tahu. Dia itu mengandung lemak tidak jenuh, mengandung antioksidan dan anti kolesterol. Tetapi kekurangannya adalah kualitas protein dan mineral lebih rendah dibandingkan protein hewani. Nah, kebutuhan pangan hewani itu sebanyak 2-4 porsi atau setara dengan 2-4 potong daging ukuran sedang, daging ayam ukuran sedang, dan daging ikan ukuran sedang. Dan kebutuhan pangan nabati itu sebesar 2-4 porsi sehari atau setara dengan 4-8 potong tempe ukuran sedang, tahu ukuran sedang, dan susu itu juga sangat dianjurkan untuk anak setelah 1 tahun. Pesan yang keempat yaitu konsumsi aneka ragam makanan pokok. Makanan pokok adalah makanan yang mengandung karbohidrat seperti beras, jagung, singkong, ubi, talas, sagu, dan produk olahannya. Salah satu cara mengangkat citra pangan karbohidrat lokal adalah dengan mencampur makanan karbohidrat lokal dengan terigu, seperti pengembangan produk boga yang beragam. Contohnya itu roti atau mie campuran tepung singkong dengan tepung terigu, pembuatan roti gulung pisang, singkong goreng keju, dan lain-lain. Pesan yang terakhir, yang kelima, yaitu batasi gula, garam, lemak. Masyarakat perlu membaca label pangan, yaitu informasi nilai gizi yang biasanya ada di kemasan-kemasan makanan-makanan ringan atau makanan apapun yang berkemasan, yaitu guna untuk mengetahui pangan rendah gula, garam, dan lemak, serta mengurangi konsumsi garam gula. Informasi kandungan gula, garam, dan lemak, serta pesan kesehatan yang tercantum pada label pangan dan makanan siap saji harus diketahui dan mudah dibaca dengan jelas oleh konsumennya. Tujuannya kenapa? Tujuannya untuk mengurangi penyakit tidak menular tadi seperti hipertensi, stroke, diabetes, dan serangan jantung. Nah, yang sudah dibahas di awal tadi, kita harus batasi GGL ini, yaitu gulanya 4 sendok makan per hari, garam 1 sendok teh per hari, dan minyak hanya 5 sendok makan per hari. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih udah nonton videonya sampai habis. Kalau ada pertanyaan bisa tanya di grup WhatsApp. Lalu mohon maaf kalau penjelasannya terlalu cepat atau kurang jelas. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.